dalam menulis juga kita harus perlu memahami prinsip-prinsipnya. Yang pertama adalah jadikan menulis itu sebagai sebuah kewajiban. Agar apa? Agar bisa menanamkan benih-benih pembiasaan menulis itu ke dalam diri kita. Kalau kita tidak pernah mewajibkan diri kita untuk menulis, maka ya kita menulis biasanya dalam tanda kutip serampangan atau bias. Nulis kalau butuh, kalau tidak butuh tidak nulis. Sehingga itu yang kadang-kala menghambat produktivitas kita, terutama Bapak Ibu dosen, atau Bapak Ibu guru, atau Bapak Ibu praktisi yang ada di jabatan fungsional di lembaga pemerintahan misalnya. Maka sesungguhnya menulis itu tidak melihat profesi, tidak melihat latar belakang. Apapun profesi kita, maka menulis itu jadikan sebagai sebuah kewajiban. Agar apa? Agar pengetahuan yang kita miliki itu terus bisa dikembangkan. Melatih berpikir, kemudian menjadi penghidupan. Jadi kalau Bapak Ibu, saya pernah membuat konten video di channel YouTube saya. Channel YouTube saya itu namanya Kang Hayat. Itu bicara tentang masalah kepenulisan, mulai dari A sampai Z. Mulai dari trik, tips, model, bentuk, format, konsep, itu semua saya ulas di channel YouTube saya. Ada beberapa konten video saya membuat konten berkaitan dengan kalau Anda pengen kaya, menulislah. Ternyata ini banyak. Walaupun banyak yang mengkritik juga, banyak yang mengkritik bahwa menulis itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk kita bisa menjadi kaya. Kalau pengen kaya ya berdagang. Tetapi banyak contohnya penulis-penulis yang penghasilannya juga sudah miliaran rupiah. Jadi kalau kita misalnya jeli dan bisa mengambil peluang, maka menulis itu bisa menjadi ajang penghidupan. Banyak teman-teman saya juga yang kuliah kemudian menyelesaikan program doktornya dari profesi menulisnya, nulis buku, nulis artikel, nulis opini, nulis resensi dan seterusnya. Itu banyak sekali media-media yang memberikan penghargaan dan apresiasi kepada penulis. Salah satu bagaimana penulis itu bisa menghidupi dirinya sendiri. Kemudian yang keempat, jadikan menulis itu dalam sebuah prinsip penulisan, jadikan sebagai perjuangan Bapak Ibu. Jadi menulis itu tidak hanya aktivitas merangkai kata menjadi kalimat, tetapi ada aspek jihad atau ada aspek perjuangan yang perlu dibangun di dalam proses penulisan itu sendiri. Karena memang butuh waktu yang panjang, iya. Karena butuh energi yang luar biasa. Butuh ide, butuh gagasan, dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah perjuangan yang nanti ketika perjuangan ini selesai kita lewati, maka sesungguhnya nilai-nilai kepuasan atau nilai yang ada di dalam buku itu tidak ternilai harganya. Tidak bisa ditukar dengan apapun, termasuk dengan materi. Kemudian yang kelima, menulis itu jadikan sebagai prinsip adalah personal branding. Kita harus menyampaikan kepada banyak orang bahwa saya pakar bidang A, saya ahli di bidang A. Sampaikan Bapak Ibu melalui penulisan. Kalau Bapak Ibu kompeten dalam bidang hadis, maka ya tulislah berkaitan dengan hadis. Kalau Bapak Ibu misalnya kompeten dalam atau pakar dalam bidang matematika, menulislah tentang matematika. Kalau Bapak Ibu pakar bidang ilmu administrasi publik, menulislah tentang buku administrasi publik. Ini sebagai bagian dari personal branding. Jadi selain kita yang akan dikenal oleh orang lain, institusi kita juga dikenal oleh orang lain. Dan kita juga sudah mempromosikan ilmu pengetahuan yang kita pelajari. Ilmu pengetahuan yang kita miliki mulai dari S1, S2, S3 yang kita pelajari, eman kalau hanya mengendap di dalam diri kita. Tuliskan, sebarkan, sampaikan kepada banyak orang. Saya pakar di bidang ini, saya ahli di bidang ini. Kemudian mencari warisan juga Bapak Ibu. Jadi jadikan ini sebagai prinsip bahwa menulis itu kita niatkan untuk menjadikan warisan ilmu pengetahuan kepada generasi kita, kepada ilmu pengetahuan. Jadikan warisan. Ilmu yang kita miliki ini akan terus tumbuh dan berkembang ketika kita menuliskannya, ketika kita mewariskannya, ketika kita menyebarluaskannya. Kemudian
jadikan sebagai prinsip menulis bahwa menulis itu berbagi kebaikan dan membangun peradaban. Ini 8 prinsip yang bisa Bapak Ibu ramu, kemudian tanamkan kepada diri Bapak Ibu, kemudian menulislah. Insya Allah akan menemukan sesuatu yang mungkin Bapak Ibu tidak pernah rasakan selama. Bapak Ibu, menulis juga butuh motivasi. Ada 2 motivasi yang seringkali juga saya dengungkan, bahwa ada motivasi idealis, ada motivasi pragmatis. Keduanya tidak ada yang salah, tetapi bisa memposisikan kita berada di posisi yang mana. Kalau misalnya Bapak Ibu berada di posisi idealis, lanjutkan sebagai bagian dari semangat dan ikhtiar Bapak Ibu untuk menghasilkan banyak karya dari motivasi idealis. Kalau Bapak Ibu berada di motivasi pragmatis misalnya, maka teruslah kembangkan menjadi bagian dari proses produktivitas Bapak Ibu. Tetapi yang paling penting dari semua ini adalah bagaimana Bapak Ibu bisa menghasilkan karya, bagaimana Bapak Ibu bisa memiliki buku, bagaimana Bapak Ibu bisa paling tidak saya seumur hidup 1 buku misalnya, tidak apa-apa. Jadi ini menjadi bagian atau menjadi pompa penyemangat kita dalam proses penulisannya. Kalau Bapak Ibu tidak pernah punya motivasi menulis, kemudian Bapak Ibu bermimpi menjadi penulis, maka sampai kapanpun Bapak Ibu hanya bermimpi dan tidak pernah bangun dari mimpinya. Tetapi mimpi itu harus bangun dari nilai-nilai motivasi. Motivasi idealis itu adalah motivasi yang fokus kepada tujuan-tujuan yang Bapak Ibu harapkan. Misalnya, saya nulis buku ya untuk kepentingan umat. Saya nulis buku untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Sudah tidak mikir tentang royalti. Sudah tidak mikir tentang kum. Sudah tidak mikir tentang kepangkatan. Saya nulis buku adalah untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Agar karya-karya saya bisa dibaca oleh banyak orang. Agar bisa bermanfaat bagi banyak orang. Itu motivasi idealis. Kalau Bapak Ibu ada di situ, lanjutkan saja, tidak apa-apa. Jadi sudah tidak mikir tentang, sudah selesai dengan urusan kum, sudah selesai dengan urusan royalti. Ini masih banyak para penulis-penulis yang berada di posisi ini. Ada juga motivasi pragmatis. Motivasi pragmatis itu motivasi yang saya nulis buku pengen dapat royalti. Saya nulis buku pengen dapat kum 40, sehingga harus jelimet, harus rinci, harus jelas, harus detail. Saya nulis buku ya biar dapat pengakuan dan seterusnya. Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Karena keduanya kelak nanti akan ketemu Bapak Ibu. Kapan kita harus pragmatis, kapan kita harus idealis. Tetapi sumbernya tergantung dari posisi kita. Kita berada di posisi motivasi mana. Kalau kita mengawali dari motivasi pragmatis, terus lanjutkan saja. Karena nanti atau kelak motivasi pragmatis itu akan bertemu dengan namanya motivasi idealis yang nanti Bapak Ibu berada di tengah-tengah. Bapak Ibu tetap Bapak Ibu selamanya tidak hanya fokus kepada nilai-nilai pragmatisme, tetapi Bapak Ibu kelak atau suatu saat akan sampai kepada motivasi idealis, tetap mengembangkan nilai-nilai kualitasnya, nilai-nilai kemanfaatannya, nilai-nilai kebaikannya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang berbahagia, itu sekedar motivasi yang mungkin bisa membangkitkan semangat kita dan bisa menggeser mindset sulit menulis itu menjadi mudah menulis.